Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, di suku Kargin, Aibas berkata, "Bibi, Aktemur dan Arcek Hatun pergi ke Sogut. Haruskah kita pergi juga?" Dan Benggi menjawab, "Aku harus pergi, Aibas. Aku akan melakukan apapun yang ular itu inginkan untuk kehidupan Alcicek." Tidak lama Bala datang memasuki tenda, lalu berkata, "Waktunya habis, Benggi Hatun. Katakan padaku, apakah kau bersama kami atau bersama pembunuh putrimu?" Dengan gugup Benggi menjawab, "Aku tidak bisa bersaksi untuk Malhun." Namun Bala berkata, "Matamu mengatakan sesuatu yang lain." Lalu Benggi mengatakan, "Jika aku berbicara, Alcicek akan mati. Aku harus melakukan apa yang dikatakan Ismihan. Dia tidak seperti kita. Dia iblis. Dia akan membunuh Alcicek. Dia akan menghancurkan sukuku." Kemudian Bala berkata, "Jika kamu tidak berbicara, kamu akan membunuh orang yang tidak bersalah. Malhun tidak bersalah sama seperti Esma, Benggi. Fikirkan anak-anaknya. Fikirkan Orhan dan Fatmah. Aku berjanji padamu. Aku berjanji, kami akan melindungi Alcicek. Dia tidak akan dirugikan." Tidak lama Aibas datang kembali seraya berkata, "Bibi, Fede Sultan mengirim tentaranya. Mereka menunggumu. Mereka akan membawamu ke persidangan." Mendengar ini membuat Benggi terpaku dalam suasana. Sementara itu, Osman dan pasukan Alpennya tiba di persidangan yang akan digelar oleh Ismihan. Dia berkata kepada Alpennya, "Jika Benggi Hatun tidak muncul, kita akan mengeluarkan Malhun Hatun dari sini. Semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang kembali bertugas." Kemudian mereka pun mulai berpencar. Tidak lama Ismihan keluar dari ruangannya, lalu berkata, "Hei semuanya, kalian pasti bertanya-tanya mengapa persidangan diadakan di sini. Aku ingin kalian semua menyaksikannya. Aku ingin keadilan ditegakkan sesuai dengan kebenaran. Si pemberontak Malhun mencoba mengambil nyawaku. Tapi, apakah hidup ini milikku? Tidak. Aku akan menyerahkan hidupku untuk semua Seljuk." Kemudian semua penduduk mulai bertanya, "Apakah yang kami dengar dari Kumar Abdal itu benar? Apakah kebenaran akan terungkap? Siapa yang berkata benar? Ya, siapa yang berkata benar? Fede Sultan, apakah yang dikatakan Kumar Abdal itu benar?" Namun Ismihan tidak memperdulikannya. Melihat bahwa Bala masih belum juga datang, membuat Orhan sangat cemas dengan berkata, "Mereka tidak akan berhasil. Ibu Bala tidak bisa meyakinkan Benggi Hatun. Apa yang akan kita lakukan, Ayah?" Dan Osman menjawab, "Jangan khawatir, Nak. Tidak akan terjadi apa-apa pada ibumu." Tidak lama Malhun pun keluar. Melihat ibunya dirantai, membuat Orhan sangat kesal. Namun Osman terus berusaha untuk menahan putranya dari amarahnya tersebut. Kemudian seorang hakim bertanya, "Apakah saksi ada di sini?" Dan Ismihan menjawab, "Caleli di sini. Saksi lainnya, Benggi Hatun, pasti sedang dalam perjalanan, Kadi." Hei semuanya, kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Jangan khawatir, namun perlu diingat bahwa pedang yang diayunkan ke arah kami, itu berarti diayunkan ke negara bagian Seljuk. Kita semua tahu apa itu hukumannya. Yang kami cari di sini hanyalah keadilan. Kadi akan memutuskan hukuman untuk Malhun Hatun." Kemudian dengan mengucapkan basmalah, para hakim itu memulai sidang. Mereka meminta Caleli untuk bicara. Dengan kesaksian palsunya, Caleli mengatakan, "Aku melihat semuanya dengan mataku sendiri, Kadi. Esma Hatun melakukannya lebih dulu. Tapi setelah dia gagal, Malhun Hatun mulai menyerang. Itulah yang aku lihat." Tidak lama Bala datang bersama Benggi. Kemudian Ismihan memintanya untuk mulai bersaksi. Lalu Benggi mengatakan, "Seperti yang dikatakan Fede Sultan, aku juga berada di penginapan pada hari itu. Esma, yang sudah seperti anak perempuan bagiku, juga ada di sana. Dia masih anak kecil ketika ibunya meninggal. Aku membesarkannya. Dan kemudian aku membawanya ke Valides Sultan hari itu." Mengetahui bahwa Benggi tidak menuruti perkataannya, membuat Ismihan mencoba untuk menahan amarahnya dengan berkata,
Kamu tidak perlu takut, Benggi Hatun. Kamu tidak mungkin tahu bahwa Malun Hatun mengendalikannya. Jadi, ketika Esma mengeluarkan pisaunya, seketika Benggi mengatakan, "Cukup, hentikan lidahmu yang berbisa itu. Kau berbohong. Esma tidak melakukan apapun padamu, dan kau membunuhnya karena alasan. Setelah itu, kau mengambil belati Malhun, lalu menusuk dirimu sendiri. Kadi, Ismihan mengancam akan membunuh putriku agar aku tidak berbicara." Namun Ismihan berkata, "Pembohong, jadi mereka telah membelimu juga. Tentara, tangkap dia." Kemudian dengan sigap, para pasukan Osman menahan balik para tentara Ismihan. Lalu Osman berkata, "Ada apa, Fede Sultan? Kau tidak suka mendengar kebenaran? Atau apakah Benggi Hatun tidak mengucapkan kalimat yang kau hafalkan?" "Kadi Effendi, jika ada pengkhianat di sini, dia tepat di depanmu. Dia adalah seorang pengkhianat yang bahkan menjual negaranya kepada bangsa Mongol." Lalu Ismihan berkata, "Jadi kau bermain permainan melawanku, kau akan membayar harganya." Dan Osman mengatakan, "Tali itu akan melingkari lehermu. Kau akan membayar harga permainan yang kau mainkan satu persatu. Benggi Hatun, beritahu kami semua yang kau ketahui, sehingga semua orang akan mempelajari kebenarannya." Lalu Ismihan berkata, "Apakah mereka akan percaya pembohong ini? Kau akan mengatakan yang sebenarnya, Benggi Hatun?" Dan Benggi menjawab, "Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak punya orang lain selain putriku di dunia ini. Aku bersumpah atas nyawa putriku. Semua yang aku katakan adalah benar." Ismihan ingin mengelabui Malun Hatun dan membuat Osman kehilangan kursinya. Orang yang meracuni Orhan Bey, yang menginfeksi Sohgut adalah Ismihan. Untuk kekuasaan, untuk pangkat, tidak ada pengkhianatan yang tidak akan dia lakukan. "Ya, aku telah membuat kesalahan. Aku tahu, aku berdiri di sisinya meskipun aku mengetahuinya. Aku adalah rekannya saat dia melakukan kejahatan ini. Aku juga mengganti koin perak milik Osman Bey." Tidak terima dengan pengakuan Benggi, Ismihan berkata, "Kau pengkhianat, pembohong, aku tidak melakukan semua itu." Seketika Benggi mengatakan, "Kau adalah orang jahat. Satu-satunya tujuanmu adalah memiliki kekuatan, racun kekuatan, dan kau meracuni orang-orang di sekitarmu. Kau tidak akan bisa menyebarkan kejahatanmu ke perbatasan." Menyaksikan semua itu, hakim memutuskan bahwa Malhun tidak bersalah, dan mereka pun terus-menerus mengucap syukur kepada Allah. Kemudian Osman berkata, "Sekarang kebenarannya terungkap. Fede Sultan, sekarang saatnya. Valide Sultan, kau akan diadili dengan adil." Tidak terima bahwa dirinya kalah, Ismihan memerintahkan tentaranya untuk menyerang. Kemudian pertarungan pun terjadi di sana. Dan dengan sikap pengecutnya, Ismihan berkata, "Tentara, kalian tidak akan membiarkan mereka lewat. Kalian akan memberikan nyawa kalian, tetapi kalian tidak akan membuka pintu itu. Karabuh, Caleli, ayo." Kemudian dia pun pergi melarikan diri. Pertarungan terus berlanjut. Karena ini adalah pertarungan saudara, tidak satupun dari pasukan Osman menggunakan senjata. Dengan tangan kosong, mereka melawan para tentara untuk melumpuhkannya. Di samping itu, mengetahui bahwa Ismihan telah melarikan diri membuat Osman sangat kesal. Kemudian berkata kepada pasukannya, dia telah melarikan diri melalui jalan rahasia. Mendengar ini, Malhun mengatakan, "Dia mungkin melarikan diri, tapi dia akan enyah." Lalu Boran mengatakan, "Kita mengatasi masalah lain, Beim." Turhan juga mengatakan, "Dia tidak akan kembali, insya Allah." Dan Osman mengatakan, "Fitnah akan selalu ada di sekitar tanah ini. Kita tidak bisa begitu saja melakukan ini dengan mengirim hama pergi. Kita akan mengeringkan rawa. Ayo, kumpulkan kekuatan kalian. Kita akan pergi ke Konya." Kemudian mereka pun pergi menuju Konya. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.